warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Edi Suwadi Tasawid, NIM 23060105, Prodi Matematika. Dan perkenalkan, nama saya Eko Zentami dengan NIM 2306011010, Prodi Matematika, Universitas Samudra. Di sini kami akan menjelaskan tentang penarikan kesimpulan. Dari tema yang kita dapat, penarikan kesimpulan. Kesimpulan dapat diartikan sebagai suatu akhir dari pembicaraan. Dalam istilah matematika, penarikan kesimpulan memiliki rumus tertentu. Dari berbagai rumus, kita akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama ada kontraposisi. Ini bisa dijelaskan rumusnya dan contohnya. Oke, saya akan menjelaskan dari kontraposisi. Kontraposisi ini P dan Q ini dimaksudkan sebagai premis 1 dan premis 2. Contohnya bisa kita bikin contoh seperti ini. Jika di ujian ini bisa disebutkan sebagai P atau premis 1, dan maka nilai sekolah ini kita bisa jadikan Q atau premis kedua. Baik, kesimpulan yang bisa didapat dari contoh ini yaitu ini bisa kita artikan jika Lila tidak sekolah ini sebagai tidak Q. A few moments later. Maka hari tidak ujian ini bisa kita ibaratkan dengan tidak P. Ini contoh dari kontraposisi. Yang kedua ada ekivalen. Di sini ekivalen kami buat salah satu contoh, yaitu jika hari cerah maka Lili tidak memakai payung.
Di sini contoh soal yang kami ambil, jika hari cerah maka lilin tidak pakai payung. Hari cerah kita buat jadi B, lilin tidak memakai payung kita buat jadi Q. Kesimpulan yang kita dapat yaitu jika hari tidak cerah atau lilin tidak memakai payung, jadi kesimpulan yang dari soal jika hari cerah maka lilin tidak memakai payung yaitu jika hari tidak cerah atau lilin tidak memakai payung. Yang ketiga ada itu modus ponen. Modus ponen akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya ada modus ponens. Oke. Baik, di sini jika P maka Q, premis ketiganya itu P, maka ini bisa dicoret, bisa kita dapat kesimpulannya ini Q. Dengan contoh contohnya jika Lila mandi maka Lila bersih. Ternyata Lila mandi, maka bisa kita simpulkan bahwa ini adalah P, ini adalah Q, di sini P. Maka kesimpulannya ini coret, kesimpulannya bisa kita dapat ini. Maka Lila bersih. Beginilah bentuk dari modus ponens. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang keempat yaitu modus tollens. Jadi modus tollens itu jika P maka Q atau tidak Q sama dengan tidak P. Jadi contoh yang kami ambil yaitu
Jika Agus minum teh botol, maka Arif minum jus. Ternyata Arif minum teh botol, maka Agus tidak minum. Jadi contoh soal yang kami ambil dari rumus Collins itu adalah jika minum teh botol maka minum jus. Di sini adalah rumus pertama. Di sini adalah rumus kedua atau kita buat jadi G. Di sini adalah minus Q. Jadi kesimpulannya adalah Agus tidak minum teh botol. Jadi tidak premis. Selanjutnya ada silogisme. Silogisme akan dijelaskan rekan saya. Ada silogisme. Silogisme ini mempunyai rumus bisa kita beri contoh dengan jika Nadia cantik, ini bisa kita ibaratkan sebagai premis pertama yaitu P, maka Nasrul suka. Ini premis kedua bisa kita ibaratkan dengan Q. Jika Nasrul suka ini Q, dan maka Dewi cemburu ini R. Kesimpulannya, jika Nadia cantik, maka Dewi cemburu. Atau jika Dewi tidak cemburu, maka Nadia tidak cantik. Atau ini bisa diibaratkan dengan P, ini bisa diibaratkan dengan R, ini kita bisa diibaratkan dengan tidak R, dan ini bisa diibaratkan dengan tidak P. Oke, sekian dari presentasi kami tentang penarikan kesimpulan. Kami dari kelompok 6 mengucapkan banyak minta maaf jika ada kesalahan kata dan kami mengucapkan terima kasih.